Shalom, shalom saudara-saudara. Saat ini kita akan mendengarkan sepatah kata yang saya ambil dari Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 17. Perikopnya Yesus tampil di Galilea atau awal dari pelayanannya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pada saat firman ini ditulis, Yohanes Pembaptis telah ditangkap oleh Raja Herodes, karena Yohanes menegur Raja Herodes yang mengambil istri saudaranya atau iparnya pada saat itu. Kesalahan yang terjadi adalah dari Yohanes. Kenapa dia ditangkap? Yang pertama, dia menegur di depan umum. Ayatnya ada di dalam Matius pasal 14 ayat 3 sampai 12. Menegur itu harus, wajib saudara, kalau kita melihat ada kesalahan orang yang melanggar kebenaran firman Allah, untuk mengingatkan kesalahan-kesalahan orang yang ditegur. Apalagi kalau menyangkut pelanggaran firman Allah, itu dosa dan wajib ditegur untuk diingatkan. Karena ada ayatnya yang menyatakan kita harus memperingatkan akan kesalahan orang yang melakukan dosa, yaitu ada di kitab Yehezkiel 3 ayat 17 sampai 21. Akibatnya, Yohanes akhirnya mati dipenggal oleh Herodes. Maka tibalah bagi Yesus memulai tugasnya. Dia meninggalkan kota Nazaret menuju Kapernaum dan tidak pernah kembali ke Nazaret. Ini melambangkan kehidupan di mana kita yang dulunya hidup di tempat yang lama, penuh dengan dosa, perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan yang melanggar firman Allah. Nah, dengan cara ini kita diajarkan untuk kita meninggalkan semuanya itu. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Meninggalkan hidup yang lama menuju kehidupan yang baru dengan segala janji-janji Tuhan yang indah. Hidup baru itu kita sudah mulai tegas mengadakan pemisahan yang lama dengan yang baru. Pada waktu itu Yesus pergi ke Galilea. Nah, Galilea itu adalah tanah dari 3 suku Israel yang memang ditetapkan oleh Musa pembagiannya dan dilakukan oleh Yosua, yaitu suku Asyer, Naftali, Zebulon. Ada di kitab Yosua pasal 19, wilayah Palestina. Kita mau berbicara tentang Galilea. Yang pertama, Galilea atau Galil bahasa Ibraninya artinya lingkaran. Ya, Galilea Tuhan Yesus mulai misi pelayanannya di sini, dan Yesus tahu apa yang dilakukannya di wilayah ini. Galilea adalah wilayah yang paling subur di seluruh Palestina. Yosefus yang pernah jadi gubernur provinsi ini mengatakan Galilea sangat subur. Tanahnya di mana-mana dapat diolah dengan baik. Tidak ada bagian yang dibiarkan kosong. Dan setiap jengkalnya selalu bisa menghasilkan sesuatu. Akibat tanah yang subur inilah yang membuat penduduk di sini sangat padat.
ada 204 desa dan masing-masing desa penduduknya tidak kurang dari 15.000 orang. Galilea dikelilingi oleh bangsa kafir, ya, di sebelah barat bangsa Fonisia, di sebelah utara timur bangsa Syria, di sebelah selatan bangsa Samaria. Galilea jalan-jalannya berhubungan dengan dunia luar. Di sebelah selatan Yudea terletak di sudut, terisolasi, terpisah. Geografisnya mempengaruhi sejarah. Di wilayah ini silih berganti kekuasaan, ya, di wilayah Galilea ini. Pertama suku Kanaan, setelah itu Israel mengambil alih melalui suku Asyer, Naftali, Zebulon. Lalu Syria mengambil alih. Terus Assyria, ya, di abad ke-8 sebelum Masehi sampai dengan abad kedua sebelum Masehi. Di tempat inilah dasar awal misi Yesus di tanah Galilea ini. Yang kedua adalah kota Kapernaum. Nah, di dalam kitab Yesaya 9 ayat 1 sampai 2, nubuat yang dipaksa karena konteksnya berbeda tentang Kapernaum ini. Ayat 17 berbicara tentang bertobatlah. Yesus memberitakan, ya, kata memberitakan itu dalam bahasa Yunani-nya kerusein, yaitu bahasa Yunani-nya pembawa berita yang menyampaikan berita dari seorang raja. Nah, itu artinya, ya. Bahasa Ibrani-nya dari memberitakan itu kerub, atau pembawa berita atau pewarta. Nah, saudara-saudara, inilah karakteristik khotbah Yesus di Galilea. Satu, ia membawa suara yang berisi kepastian. Kata-katanya bukan yang tidak pasti, barangkali, mungkin, dan lain-lain yang tanpa kepastian. Tapi perkataannya selalu pasti. Yang kedua, Yesus membawa berita yang penuh wibawa. Dia memberitakan tentang hukuman raja. Dia memberitakan perintah raja. Dia juga memberitakan tentang keputusan-keputusan Tuhan. Yang ketiga, berita yang Tuhan Yesus bawakan berasal dari sumber yang ada di luar dirinya, yaitu dari Bapanya sendiri. Bapa yang di surga, bukan berita pribadinya yang dia 100% manusia, tapi juga 100% Allah yang membawa berita kabar baik dari surga. Inilah berita yang disampaikan Yesus. Kalau demikian, marilah kita memberitakan kabar baik. Amin.